Kembali berbar Kak Noven ya, belajar bareng Kak Noven. Oke. Nah, ini kakak akan bahas dalam materi pola bilangan tingkat 2. Maksudnya gimana tuh? Seperti contoh segini. 7, 17, 31, 49. Kakak zoom out. Nah, ini ya. Ini dibilang adalah pola bilangan tingkat 2. Mengapa dibilang pola bilangan tingkat 2? Saat U1 ya, U1 bernilai 7, U2 bernilai 17, U3 bernilai 31, U4 bernilai 49. 7 ke 17 itu kan kita tahu ya, 17 kurang 7 berarti 10 ya. Jadi 7 ke 17 berselisih 10 ya, ditambah 10. 17 ke 31 itu ditambah 14, 31 ke 49 itu ditambah 18. Nah, ini kan pada tingkat pertama ini belum ada, belum bisa kita simpulkan karena 10, 14, 18 belum bisa disimpulkan ya, belum bisa di solve nanti kalau kayak gini. Makanya harus kita lihat sampai steady, konstan seperti ini. 10 ke 14 itu tambah 4, 14 ke 18 itu tambah 4. Nah, karena ini sudah steady, makanya ini dibilang adalah pola bilangan tingkat 2. Oke. Nah, cara pertama akan Kak Noven kerjakan dengan cara klasik yang zaman dulu ya. Ini akan melatih juga kemampuan dalam menyelesaikan persamaan dalam 3 variabel ya, seperti ini. Oke. Cara klasik pertama kita akan menggunakan dengan cara pola UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ya. Karena ini adalah pola bilangan tingkat 2. Oke. Makanya mulainya dari n kuadrat baru n ya, dan c tidak punya variabel n sama sekali. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita anggap ini kita masukin U1. U1 tadi ingat ya, nilainya adalah 7. Jadi kita lihat sini. Nah, seperti ini ya. U1 CMM-nya Kak Noven step 1 ya. CMM cara mudah melakukannya. Yang pertama adalah kita substitusi U1. Jadi semua n ganti 1. Di sini kan kalau n kita ganti 1 berarti ini ganti 1, ini juga ganti 1. Oke. Nah, jadi CMM yang pertama ya, kita masukin U1. Jadi 1 kuadrat adalah 1. 1 kali A, B kali 1, B, tambah C ya. Nah, ini sama dengan 7. Dari mana Kak 7 Kak? Ini tadi U1 adalah 7 ya. Nah, ini jadi persamaan pertama ya. Yang kedua kita lanjutin, kita kakak masukin di sini adalah U2. U2 berarti kan ya semua n ganti ya, yang dikurung-kurung ini kan tadi pengganti n kan ya, enggak, berarti ganti 2 kuadrat, yang ini ganti 2 juga, jadi A kali 2 kuadrat adalah 4A ya. Terus B kali 2 jadi 2B plus C ya. Nah, di sini kok Kak Noven bisa dapat 17 ya? Dari mana ini? Nah, di sini Kak Noven jelasin dari mana 17, karena ingat ya, U2 adalah 17. Di sini tadi U2 adalah 17. Oke. Ini maka ini menjadi persamaan kedua. Nah, secara logika kita harus tahu prinsipnya. Kak Noven jelasin di sini, kalau ada 3 variabel ya, baru punya 2 persamaan, ini belum bisa dikerjakan atau belum bisa dipecahkan kasusnya. Oke. Solusinya kalau punya 3 variabel harus punya 3 persamaan. Lalu Kak Noven akan ambil U3 di sini. Di sini U3 Kak Noven ganti n-nya dengan 3, maka 3 kuadrat 9 Kak Noven, benar sekali, 9 kali A menjadi 9A. N di sini ganti juga 3 ya, 3 kali B 3B ditambah C sama dengan 31. Kak, dari mana 31? Enggak apa-apa, kakak jelasin lagi, Kak Noven jelasin. U3 31 dari soal. U3 adalah 31. Oke, jelas ya. Nah, dari sini Kak, perlu nggak Kak kita bikin persamaan keempat? Nggak usah. Kenapa? Tadi Kak Noven sudah jelasin teorinya. 3 variabel ya, untuk dipecahkan butuh 3 persamaan. Kalau 4 variabel butuh 4 persamaan. Jadi di sini tadi kakak sebut persamaan pertama yang warna hijau ini ya.
Nah, ini adalah persamaan kedua dan ini adalah persamaan ketiga. Yang warna hijau ini adalah persamaan nomor persamaannya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, Kak, gimana nyelesainnya? Kakak akan eliminasikan dulu yang paling gampang, karena dari persamaan 1, 2, dan 3 itu masing-masing C tetap punya koefisien 1. Ya. Punya koefisien 1. Ini di persamaan 1 1 C-nya, ini juga di persamaan kedua C-nya 1, persamaan ketiga juga C-nya 1. Nah, dari sini Kak Noven akan eliminasikan dulu yang paling gampang, yaitu persamaan 2 dengan persamaan 1 menjadi 3A plus B sama dengan 10. Dari mana, Kak? Oke, Kakak jelasin pelan-pelan ya. Perhatiin aja ya. Seperti ini. Nah, di sini Kak Noven kok bisa dapat 3A plus B sama dengan 10? Ada dilihat dari sini. Kakak tanya, 17 sama 7 angkanya besar mana? Ya, 17 ya. Jadi, persamaan kedua dikurang dengan persamaan pertama. Nah, kalau adik-adik bayangin, Kak Noven sengaja nggak mau tulisin supaya adik-adik mikir ya, dengarkan, latih audio kalian ya. Persamaan kedua, bayangkan pindah ke atas ini. Oke. Nah, kalau sudah adik-adik bisa bayangkan pindah ke atas sana ya, menjadi apa? 4A plus 2B plus C sama dengan 17 itu pindah ke atas ya. Jadi seperti ini. Kalau kakak kerjakan, kakak akan hapus dulu yang di sini. Oke, di sini kakak akan hapus. Set. Nah, ini jangan dilihat lagi ya. Kakak hapus di sini. Nah, di sini akan kakak tulis yang persamaan U2 ini naik ke atas. Jadi ini adalah 4A tadi ya. Terus ini adalah 2B jumlahkan ya. Ini adalah C. Nah, kalau kakak kurangkan, oke, seperti ini. Ini sama dengan 17 ya tadi. Nah, oke. Kakak kan contohkan 1 ya. Sisanya adik-adik yang mencoba ya. Nah, 4A kurang A, ya dapatnya 3A. Oke. 2B kurang B, ya dapatnya B ya. Nah, 2B kurang B kan plus 1 ya, plus 1B ya. Makanya kakak tulis di sini B saja. Oke. 17 kurang 7. Di sini berarti dapat 10. Oke. Nah, di CMM kedua ini fokus kita adalah mengeliminasikan C-nya. Makanya kakak kurangin. Ya, nggak kakak jumlah, nggak apa-apa, tapi kurangin. Kenapa? Karena tanda sama kan ya. Di pelajaran eliminasi yang sebelumnya kan kalau tanda sama tinggal dikurangkan. Oke. Nah, inilah kenapa kita bisa dapatkan persamaan keempat. Oke. Nah, untuk berikutnya kakak akan bantu adik-adik menuntun bagaimana mencari persamaan ke 5. Oke, seperti ini. Nah, kakak akan ambil persamaan 3. Kak Noven akan ambil persamaan 3 dengan persamaan 2. Bayangin seperti tadi, yang atas ini, yang bawah ini pindah ke atas sana. Kali ini kakak nggak bikin seperti ini ya. Adik-adik belajar mencongak ya. Bawah ini pindah ke atas ini. Jadi apa yang terjadi? 9A secara cepat ya. 9A kurang 4A berarti dapatnya 5A. Oke, ya. Dan 3B kurang 2B dapatnya berapa? B. 31 kurang 17 maka akan dapat 14. Ini adalah persamaan kelima. Nah, lalu CMM yang berikutnya, yang ketiga, yaitu eliminasikan nilai B-nya. Oke. Nah, dari persamaan 2 ini, kalau kakak eliminasikan berarti kakak kurangkan kan ya. Seperti ini kan, garis kurangin gitu. Nah, 10 kurang 14 ya minus 4. Oke. B kurang plus B. Habis ya, coret. Ini hilang kan jadi. Ya, ini hilang. Nah, kalau ini hilang berarti 3A kurang 5A min 2A. Berarti di sini A-nya berapa? 2. Karena min 4 bagi min 2. Ya. Berarti kita sudah dapat nilai A yang pertama. Oke. Karena untuk menyelesaikan yang persamaan ini tadi, UN sama dengan A kali N kuadrat plus BN plus C, itu kan kita harus dapetin
nilai A, nilai B, dan nilai C. Baru kita bisa solve pola bilangan tingkat 2 ini. Ya, kita bisa menemukan pola bilangan tingkat 2. Nah, setelah didapat nilai A tadi, ya, lalu kakak substitusikan. Nah, ke persamaan keempat. Inilah CMM nomor 4-nya ya, step keempat. CMM keempat adalah substitusikan ke persamaan keempat. Yang mana sih kak persamaan keempat? Ini tadi persamaan keempat yang paling gampang. Kak, boleh nggak kak kalau di saya substitusikan ke persamaan 5? Boleh. Tapi biasakan kalau Kak Noven sih pilih variabelnya yang paling simple. Ya, angkanya yang paling simple. Misalnya 5A di sini, ini 3A. Ini 10, ini 14. Kakak kan pilih yang kecil, makanya dari ini ya, dari A sama dengan 2 kakak substitusi. CMM keempatnya adalah kakak substitusi ke persamaan keempat. Mau ke persamaan 5 ya boleh adik-adik, nggak ada paksaan sama sekali. Nah, jadi gimana? Yuk kita lihat telusuri ya. Telusuri. Nah, di sini. Tadi ini kan persamaan keempat ya. Tadi nilai A adalah 2. Berarti kalau kakak masukin di sini, berarti 3 kali 2 6 tambah B sama dengan 10. Nulisnya kan seperti ini. Ya. Nah, 3 kali 2 tambah B sama dengan 10. Jadi 6 tambah B, 3 kali 2 kan 6 ya. 6 tambah B sama dengan 10. 6 nya pindah ke sana jadi minus 6. Jadi 10 kurang 6 itu B sama dengan 10 minus 6. Maka 10 minus 6 kan 4. Jadi nilai B kita dapat 4. Oke. Nah, setelah ini A sudah dapat ya. Nilai A sudah ditemukan. Nilai B juga kita sudah dapat dari hasil kalkulasinya, kita sudah hitung. Nah, berikutnya CMM kelima adalah kita substitusikan ke persamaan 1. Sekali lagi, kenapa persamaan 1? Boleh nggak kak persamaan 2 atau persamaan 3 ya. Sekali lagi, mau persamaan 1, 2 atau 3 itu boleh-boleh saja. Ini kakak hapus dulu ya biar nggak kecampur ya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini juga kakak hapus atasnya. Oke, sorry ya kakak Noven pakai tangan biar cepet ya dan nggak kehapus yang lain. Oke, biar kita gesit. Nah, ini. Jadi persamaan 1 sudah dapat, persamaan 2 sudah ada, persamaan 3 sudah ada. Jadi CMM kelima tadi, kan Kak Noven bilang, CMM kelima adalah substitusi ke persamaan 1. Tapi boleh ya ke persamaan 2, ke persamaan 2 boleh, ke persamaan 3 pun boleh. Nah, kenapa Kak Noven pilih persamaan 1? Kak Noven pilih persamaan ke 1 karena dia simpel sekali, A tambah B tambah C. Nggak ada pakai 4A tambah 2B tambah C, itu nggak ada. Nah, nilai ini akan jadi lebih gampang. Ntar adik-adik coba sendiri kalau persamaan 2 dan 3. Adik-adik substitusi dengan nilai A yang sudah ada, ya ini, dan nilai B-nya yang ini tadi. 4 ini tadi. Ya. Nilai A-nya ini, nilai B-nya ini. Nah, adik-adik bisa substitusi ke persamaan 1, 2 atau 3 ya. Kakak sengaja langsung ke persamaan 1, nanti adik-adik coba persamaan 2 dan 3. Hitung-hitung buat ngoreksi. Mana tahu Kak Noven salah. Kalian boleh komentar di bawah kalau salah, oke? Ya. Nah, nilai A-nya kita masukin. Jadi seperti ini kan ya. A plus B plus C sama dengan 7. Lihat yang atas ini, oke? Dari CMM ke 5 ya. Mas karena substitusi ke persamaan 1, A-nya kita ambil persamaan 1 dong ya. A plus B plus C sama dengan 7. Lalu masukin nilai A-nya. Nilai A-nya 2, nilai B-nya 4. C-nya tetap 2 tambah 4 6. Ya enggak? 2 tambah 4 adalah 6, berarti 6 ya. 6 pindah ke sono. Berarti kan 7 kurang 6. Ya, naik ke atas lagi, berarti nilainya 1. Jadi kita dapat C-nya 1. Oke. Nah, setelah dapat nilai C-nya 1, maka dapat kita simpulkan ya, seperti ini. Kita udah dapat nih C-nya nilainya 1. B itu nilainya adalah 4. A itu nilainya adalah 2. Nah, tinggal adik-adik substitusikan ke pola yang UN ini tadi. Kakak ganti ini dengan 2, ini ganti 4, ini ganti 1. Bagaimana nulisnya? Ya jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jelas ya adik-adik. Jadi UN kita masukin nilainya A 2, terus B nya 4,
C nya 1. Udah, kita udah ketemu polanya. Nah, kita buat uji ya. U1 tadi kita masukin 1, bisa bayangin N nya kita masukin 1. 1 kuadrat 1, 1 kali 2 2. Ini 4 kali 1 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 1 itu 7. Terbukti nggak? Kita lihat. U1 7. Berarti pola yang Kak Noven bikin dengan cara klasik ini benar. Nilainya tuh 7. Sekarang kita Kak Noven akan masukin U2. Harus nilainya 17 ya. Kita cek ini benar atau ngawur. Oke, kita kembali ke sini. Nah, bayangkan N nya 2. 2 kuadrat 4 ya. Jadi 4 kali 2 8. Nah, itu disimpan di congak ya. 8 disimpan dulu. Nah, 4 kali 2 juga 8. 8 tambah 8 16 tambah 1 17. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa U2 adalah 17 sesuai dengan Kak Noven tadi ajarin. Nah, U3 31 ya, kita cek U3, kita masukin. Enggak semuanya harus dicek ya. Kalau sudah berapa kali cek sebenarnya udah benar, cuman ini Kak Noven buat ngajarin aja prinsipnya ya. Sekarang masukin 3. 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. 3 kali 4 12. 12 tambah 18 30. 30 tambah 1 31. Berarti terbukti ya bahwa U3 tadi Kak Noven udah hitung nilainya adalah 31. Nah, demikianlah cara klasik mencari ya, UN ya dengan cara klasik. Nanti ada cara yang lebih gampang ya di step di part 2 ya. Oke. Terima kasih Adik-adik.